Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keluarga yang Tuhan kasihi, seberapa kita yang boleh ada di malam hari ini, kita akan segera mulaikan ibadah kolom yang dirangkaikan juga dengan ibadah Pria Kumbapa, kan? Iya. Ya. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan, kita seberapa yang ada berkumpul, tapi yakini ini semua karena anugerah Tuhan. Wujud syukur tentu kita semua orang yang percaya adalah datang tersungkur di hadapan Tuhan dalam satu ibadah. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Nona Vikaris Pendeta Dayana Tulaka. Dalam persiapan kita diundang untuk berdiri. Kita menyanyi berhimpun semua menghadap Tuhan dan apa yang seterusnya. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh bersyukur Tuhan, kami seberapa boleh ada di tempat ini, di rumah keluarga Kalenggongan Mumu, untuk beribadah kolom, tapi juga beribadah Kumbapa. Ini semua karena anugerah Tuhan, memberikan kami kesempatan, waktu, dengan tubuh yang sehat dan dengan tidak kurang satu apapun. Bapak, terima kasih Engkau menyertai ibadah kami ini yang akan dipimpin oleh Vikaris Pendeta Dayana Tulaka. Berkati dia Bapak, tapi juga berkati kami semua yang sudah hadir untuk boleh beribadah dengan begitu baik, dengan penuh kedamaian dan sukacita. Bapak, sertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir, biar ada kedamaian, ada sukacita yang boleh kami nikmati di ibadah ini. Bapak, ini doa kami, sambutlah kiranya Bapak, demi nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat kolom 4 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita meminta pertolongan untuk ibadah di malam hari ini. Untuk itu mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah persekutuan Jemaat kolom 4 yang bertempat pada keluarga Kalengkongan Mumu, yang digabung juga dengan ibadah Pria Kumbapa, tertabislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita kembali mengangkat pujian yang berkata, bila kurenungkan kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihi Dia selalu, membawa terang Injil ke
keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanmu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang lagi Tuhan di malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Kami yang ada Jemaat Kolom 4 yang digabung dengan ibadah pria Kombapa. Biarlah Tuhan hadir dan berkenan di ibadah di malam hari ini, agar ibadah kami di malam hari ini boleh jadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pagarilah kami semua dengan malaikat-malaikat surgawi-Mu. Pagarilah kami Tuhan dengan kefokusan yang ada, agar kami bisa dapat fokus ketika kami beribadah di malam hari ini, dan hanya nama Tuhan yang kami puji, sembah, dan muliakan. Ampunilah setiap salah dan dosa yang ada pada diri kami ya Tuhan Allah, baik itu ketika kami sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu ketika kami sadar ataupun tidak kami sadari. Biarlah Tuhan yang akan menilik, Tuhan yang akan mengetuk setiap pintu hati, jiwa, dan pikiran kami yang ada di tempat ini, agar kami semua dapat mengetahui hal-hal apa yang sebenarnya yang dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini ketika kami mengaku percaya kepada Tuhan. Kami dapat melakukan hal-hal yang benar, kami dapat melakukan hal-hal yang setia dan taat sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab ini. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi, lewat setiap pekerjaan dan usaha kami setiap hari, karena kami meyakini bahwa ada berkat Tuhan yang luar biasa ketika kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Inilah doa pengakuan dosa kami, inilah doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kita akan membaca Alkitab sebagaimana dengan trilogi Gemim di minggu berjalan ini, yang terdapat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum itu, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah pembacaan serta perenungan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami. Di tengah-tengah peribadatan ini Tuhan, kami kembali lagi akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan hadir di setiap pribadi lepas pribadi kami,
baik kami sebagai pendengar ataupun secara pribadi bagi saya sendiri yang akan membawakan berita Injil kepada jemaat-Mu kolom 4 ini. Taruhlah hikmat-Mu, kebijaksanaan, akal budi surgawi dari Tuhan, agar apa yang kami dengarkan, apa yang kami bacakan di malam hari ini, itu tidak berlalu begitu saja dalam telinga dan pikiran kami, tetapi apa yang kami dengarkan, kami akan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Baik itu di dalam keluarga kami, ketika kami bersosialisasi, bergereja, dan bermasyarakat, dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh membawa berita Injil bagi semua orang. Berfirmanlah bagi kami, karena kami semua telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Dengan perikop ketidakpercayaan Israel, dan firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Jurahan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat kolom 4 serta keluarga Kalengkongan Mumu yang senantiasa terus diberkati dalam Tuhan Yesus, ketika torang semua menepaki perjalanan kehidupan kita.
melewati banyak waktu yang ada, melewati banyak keadaan yang ada, serta melewati berbagai pengalaman kehidupan yang tentu kita sudah lalui ataupun yang sementara kita jalani hingga saat ini. Dan untuk itu, kita semua selaku orang yang percaya kepada Tuhan diajarkan dalam seluruh aspek kehidupan kita harus sepenuhnya bergantung kepada tangan Tuhan. Jangan hanya bergantung mengandalkan kemampuan hebatnya kita rasa kuat, kita mampu untuk melewati ini. Untuk itu, dalam Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk berhati-hati ketika mendengarkan firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan ini jemaat di Roma untuk berhati-hati ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena banyak ajaran-ajaran sesat yang mengaku bahwa hal-hal ini benar, tetapi juga ada yang mengaku ataupun pura-pura benar. Untuk itu, kita harus benar-benar menyimak, mencermati dengan penuh perhatian apa yang telah kita dengarkan, yaitu pemberitaan Injil. Dengan menggunakan hikmat tentunya, karena kalau orang menggunakan hikmat dari Tuhan, kita dapat memilah-memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang patut kita dengar, mana yang patut untuk tidak kita dengar. Jangan sampai jemaat di Roma seperti Israel yang mendengar firman-Nya tetapi tidak mau merespon dengan baik apa yang menjadi firman itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menghukum bangsa Israel karena dorang ni mau dengar apa ini pemberitaan Injil. Tetapi di balik hukuman Tuhan ada janji keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Tidak sekedar dihukum terus kasih biar, tetapi dihukum itu agar menjadi lebih baik lagi. Dan pada ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-19a berkata, "Tetapi aku bertanya, adakah mereka yang tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya?" Ayat ini dengan jelas mengingatkan bahwa meski iman timbul dari pendengaran, kita jangan sampai berpuas diri ketika kita mendengarkan hal tersebut. Jadi jangan cuma asal dengar, tetapi juga dibarengi dengan tindakan dan perlakuan kita setiap hari. Firman Tuhan itu harus kita isi, harus kita lingkupi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang akan membuat iman kita akan terus bertumbuh, tertanam, berbuah, dan berkembang ketika kita benar-benar menghayati akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan bahwa
firman itu sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma bagaimana kita akan merespon firman itu dalam kehidupan kita. Sama dengan Roh Kudus itu hadir pada orang pesamping. Roh Kudus itu ada dalam orang hidup. Cuma bagaimana orang mau undang agar ini Roh Kudus bekerja dalam orang hidup. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betapa pentingnya iman di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki iman, tentu hidup kita akan merasakan hal yang tidak tenang, hal yang khawatir, hal yang dilema, sehingga kita membuat putus asa. Sehingga ada keputusasaan di dalam kehidupan kita. Karena imannya tidak bekerja dalam orang kehidupan. Iman sebesar biji sesawi, sekalipun bahkan dikatakan Yesus sanggup memindahkan gunung. Kalau iman begitu penting, maka kita perlu tahu bagaimana kita bisa memperolehnya dalam hidup kita setiap hari. Jemaat Kolom 4 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimanakah supaya kita memperoleh iman tersebut? Yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Taat dan setia akan kebenaran firman Tuhan. Bukan pada saat kita butuh baru kita cari Tuhan, tetapi dalam segala keadaan pun, dalam situasi hambatan, kemerosotan yang ada, kita harus terus ada dalam ruang lingkup cinta dan kasih Tuhan. Dalam kamus KBBI, arti mendengarkan adalah berarti memperhatikan. Memperhatikan, mengindahkan, dan setelah mendapat firman Tuhan, kita harus mengindahkannya firman itu. Ingat, berhati-hatilah dalam mendengar. Karena kalau tidak berhati-hati dan tidak dilandaskan dengan iman, kita akan salah tangkap, dan itu hanya akan membawa kita ke dalam pencobaan. Tetapi kalau kita mendengar dengan iman, kita dapat membedakan mana yang pantas untuk didengar dan mana yang tidak pantas untuk didengar. Dan itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Tak semua hal di dunia ini perlu kita dengar. Terkadang ada hal yang harus kita abaikan. Penentu perjalanan kehidupan kita agar boleh memperoleh keselamatan adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan keluarga kita, tetapi dikembalikan kepada diri kita sendiri. Penentu kehidupan kita. Kita mau ikut yang mana? Dapat selamat atau dapat pencobaan? Jalan yang lurus sudah ada di depan kita, yaitu keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan. Tergantung kita mau pilih jalan yang baik, yang membawa kita kepada keselamatan melalui iman, atau pencobaan melalui keangkuhan yang tidak mau mendengar dengan baik. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pendengar-pendengar yang baik, bukan hanya sekedar didengar, tetapi juga dilandaskan dengan sikap hati perilaku yang baik. Bukan apa maunya kita, tetapi apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan yakinlah dan percayalah, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan serta permohonkan,
pasti Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Karena Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus memberkati orang semua dengan firman-Nya yang kudus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan, dan sementara persembahan dijalankan, kita kembali mengangkat pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur dan sukacita iman ya Tuhan Allah, ketika perlindungan-Mu dan cinta kasih-Mu yang selalu nyata, pasti dan benar, yang terus kami rasakan, kami nikmati, kami pakai di sepanjang waktu perjalanan kehidupan ini. Sehingga Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di malam hari ini, itu semua karena perkenanan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang secara cuma-cuma, yang terus Tuhan anugerahkan dalam setiap keadaan aktivitas kehidupan kami. Sehingga Tuhan, ibadah kami di malam hari ini hampir boleh terselesaikan dengan segala baiknya. Itu semua bukan karena jago, hebat, gagah, dan pintarnya kami, melainkan karena ada kehadiran Tuhan, melainkan semua karena campur tangan Tuhan. Sehingga ibadah kami di malam hari ini boleh hampir terselesaikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami baca, kami renungkan di malam hari ini, itu tidak sekedar kami dengar, tetapi kami semua yang hadir di malam hari ini, kami akan dapat memberitakannya, kami akan dapat melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Dan dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia, baik dalam keluarga kami, bergereja, serta bermasyarakat. Kokohkanlah iman kami Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kepercayaan kami hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Karena kami meyakini dan percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami terus meyakini, di balik pergumulan yang kami alami, ada waktu Tuhan yang indah, ada berkat Tuhan yang indah, yang telah Tuhan sediakan melebihi apa yang kami doa dan pintakan kepada Tuhan. Diberkatilah persembahan yang telah kami beri. Besar kecil persembahan itu kiranya senantiasa dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Kami tahu persembahan yang kami beri tidak sebanding dengan berkat-Mu yang luar biasa, tetapi kami semua memberikannya itu penuh dengan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Allah, karena Engkau sungguh begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Membalas berkat bagi kami semua, tangan-tangan yang telah memberikan persembahan itu lewat setiap kerja usaha kami setiap hari. Kami bersatu hati berdoa bagi keluarga di tempat ini, keluarga Kalengkongan Mumu, yang boleh menyediakan tempat, membuka pintu hati serta pintu rumah mereka, menyediakan tempat dengan penuh sukacita iman.
Biarlah Tuhan yang akan terus membungkus keluar masuk keluarga Kalingkungan-Mumu, dimanapun mereka pergi dan berada, baik rumah ini dan kendaraan yang mereka pakai. Biarlah semuanya ada dalam perlindungan dan cinta kasih Tuhan. Diberkatilah keluarga di tempat ini, apa yang menjadi kerinduan mereka, kebutuhan setiap hari, kerja serta usaha dilancarkan dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sakit penyakit, kegagalan maupun maut akan Tuhan jauh-jauhkan dari keluarga di tempat ini. Ada sukacita, ada sehat dan kuat, bahkan umur panjang yang akan terus Tuhan sediakan di tengah-tengah keluarga Kalingkungan-Mumu. Kami berdoa juga Tuhan bagi kami yang ada di tempat ini, baik kami yang hadir maupun yang belum sempat hadir karena berbagai halangan-halangan yang ada. Baiklah Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus memberkati kehidupan kami, baik kami secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan yang lebih tahu mengetahui apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami inginkan. Untuk itu Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami setiap hari, kerja serta usaha, doa bahkan permohonan kepadamu Tuhan, apa yang kami pinta, biarlah Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang akan buat berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Karena kami meyakini terus Tuhan dan percaya bahwa segala berkat dari atas yang telah Tuhan sediakan tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Kami berdoa bersama bagi Ibu Aleta Sumesei yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dalam masa pemulihan dari sakit. Biarlah Tuhan yang akan menjamahnya, Tuhan yang akan menguduskan dan memberkati setiap organ-organ tubuhnya yang merasa sakit. Makanan, minuman, obat-obatan yang dia konsumsi, yang masuk dalam tubuhnya, senantiasa semuanya itu akan memperoleh keselamatan yang sejati, agar Ibu Aleta Sumesei di lain waktu boleh segera berkumpul, boleh segera menjalankan aktivitasnya dengan badan yang segar bugar dan diberkati oleh Tuhan. Yang masih mengeraskan hati untuk datang beribadah, mari Tuhan, Engkau yang akan menilik dan ketuk hati mereka, agar mereka dapat mengetahui hal-hal apa yang sepantasnya dan hal-hal apa yang tidak pantas untuk mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka setiap hari. Keberadaan kehidupan kami di malam hari ini dan keberadaan kehidupan kami di hari-hari selanjutnya, kami hanya mau serahkan dan pasrahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Karena kami meyakini dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah terputus, bahwa kasih Tuhan akan terus mengalir seperti sungai yang tidak ada sebuah perhentian. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa, ungkapan syukur serta permohonan kami yang kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Dan nyanyian penutup yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur-Mu buat hari yang Kau beri, tak habis-habis
berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus mengisi bejana kehidupan keluarga Kalengkongan Mumu dengan berkat-berkat-Nya yang melimpah, kesukacitaan, damai sejahtera, dan kita semua yang hadir di malam hari ini, mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita langsung buka berdiri, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menyertai ibadah kita di malam hari ini, yang boleh selesai dengan baik, yang dipimpin oleh Vikaris Pendeta Dayana Keluarga. Kami semua yang terkumpul di sini mau mendoakan Vikaris Pendeta Dayana Keluarga dalam tugas-tugas pelayanan, tapi juga di masa mudanya. Kiranya Tuhan akan terus menyertai dan memperlengkapi Dayana Keluarga untuk mendapat tugas penuh sebagai pendeta. Bapak, terima kasih banyak. Kami berdoa sekiranya ada pelayanan kasih oleh keluarga sebentar, Tuhan berkati, dikuat tapi juga disehat. Dan ketika sebentar kami semua akan pulang, Tuhan pula akan menyertai kami pulang dan beri kiranya cuaca yang baik, dan tibakan kami di rumah kami masing-masing dan selamat sejahtera. Ini doa kami Bapa, demi nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga, ibadah sudah selesai, dan atas nama yang hadir saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Dayana Keluarga pendeta di jemaat kuliah kami yang sudah ditetapkan dalam sidang kami. Dan kiranya diberi kuat, diberi semangat, diberi sukacita untuk melayani seorang jemaat kuliah yang ditulis di bawah. Sebelum kita masuk pada penyampaian, diberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan sambutan ataupun ucapan terima kasih. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengatasnamakan keluarga, pertama-tama patut orang mengucap syukur pada Tuhan karena berkat kasih dan anugerah Tuhan, walaupun dengan situasi dan kondisi cuaca yang tidak mendukung, tapi puji Tuhan orang boleh berkumpul di tempat ini, boleh beribadah, semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan terima kasih juga buat Mona Vikaris Pendeta Dayana Keluarga yang sudah memimpin ibadah, bahkan sudah mendoakan kami keluarga, mendoakan kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap tugas pelayanan, bahkan keluarga, orang tua, dan saudara-saudara yang ada senantiasa diberkati oleh Tuhan. Juga terima kasih untuk Pak James Tumbol yang sudah memandu ibadah pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan juga senantiasa memberkati Pak James dalam setiap tugas kerja dan di dalam keluarga Tumbol Mengilaran. Dan juga yang lebih khusus, terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara, anak sekolah minggu yang sudah boleh hadir di tempat ini dengan cuaca yang tak terlalu bagus. Kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan yang akan senantiasa memberkati orang semua.
Dan akhir kata tulis berkat karena ada pelayanan dalam keluarga. Terima kasih. Terima kasih kepada keluarga dan kita masuk pada penyampaian Dari Dipra, anak sekolah minggu, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, ya, kaum ibu dan kaum bapak baru Pelsus. lansia keluarga. Iya. Anak sekolah minggu itu anak sekolah minggu. Terima kasih untuk anak sekolah minggu. Hari Sabtu minggu depan bertempat di kolom lima, tapi tempatnya belum tahu, jadi nanti orang ingat tolong baca lewat WA grup. Sekali. Jadi diharapkan adik-adik semua hadir. Tapi memang cuma berapa ini, memang ini 3 ini yang maskot. Lagi dong rajin. Jadi begitu depan hari Sabtu ini, ya. Terima kasih. Sekalian dengan kaum ibu tuh. Kaum ibu tuh, Megi. Kaum ibu. Nah, ya. Terima kasih. Karena biasanya kasih pengumuman tuan rumah, jadi kita juga kasih pengumuman. WKI di rumah Ibu Lydia Panggil Pani. Delalu, Ibu Lydia Delalu. Hari Rabu, jadi jam seperti biasa. Oke, terima kasih. Shalom, selamat malam. Malam. Untuk saudara pembapa, seperti biasa akan kita sampaikan melalui WA kolom. Terima kasih. Shalom, Damai di hati. hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang masih boleh baku dapa lagi di hari ini, hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 berkaitan dengan ibadah kolom sekaligus dengan ibadah pria pembapa. Nah, untuk ibadah remaja pemuda akan dilaksanakan bulan Juli atas nama Saudara Rizal Kumor. Jadi sudah konfirmasi ke beliau dan bersedia. Dan untuk ibadah kolom minggu depan pada tanggal 25 Juni 2023 sesuai jadwal bertempat pada keluarga Tujuane Kabulur, Bapak Nofri. Dan saya sudah telepon tadi, mereka bersedia dan nanti kita akan kunjungi lagi ya. Jadi sekali lagi kita akan ketemu lagi pada hari minggu depan. Dan diinformasikan kepada kita sekalian, jangan lupa sebagaimana program jemaat yaitu tentang ibadah keluarga. Jadi ayat-ayat renungan keluarga saya berusaha memberikan setiap pagi setelah mengambil dari grup Pelsus, dan supaya itu bisa dijalankan dan kotak persembahan keluarga dapat diisi setiap hari. Terima kasih juga kepada Kadif Saudari Ikaris Pendeta Dayana Tulaka STH yang ditunjuk oleh BPMD untuk menjadi Kadif. Lebih khusus terima kasih buat MC Bapak James Tumbol yang boleh memandu acara ini. Dan lebih khusus terima kasih buat kita semua yang hadir. Sekaligus terima kasih buat keluarga Kalengkongan. Sampai baku dapat minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.